Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asia Saleh, NIM 2022 10026. Hari ini teori perdagangan internasional. Saya akan menjelaskan. Teori perdagangan internasional mencangkup beberapa pendekatan dan model yang berusaha menjelaskan alasan dan keuntungan dari perdagangan antar negara. Berikut adalah beberapa teori utama yang mendasari perdagangan internasional. 1. Teori keunggulan mutlak atau Adam Smith tahun 1776. Adam Smith mengemukakan bahwa suatu negara akan memperoleh keuntungan dengan melakukan perdagangan jika negara tersebut memiliki keunggulan mutlak dalam memproduksi barang dan jasa, yaitu jika negara tersebut dapat memproduksi barang atau jasa dengan lebih efisien atau dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan negara lain. Dalam konteks ini, efisiensi diukur dalam hal input kerja yang dibutuhkan. Smith berpendapat bahwa perdagangan harus bebas dari intervensi pemerintah, sehingga setiap negara dapat mengkhususkan diri dalam memproduksi dan mengekspor barang di mana mereka memiliki keunggulan mutlak, dan mengimpor barang yang lebih mahal untuk diproduksi secara domestik. Kedua, teori keunggulan komparatif David Ricardo tahun 1817. David Ricardo memperluas teori Adam Smith dengan mengemukakan bahwa meskipun suatu negara tidak memiliki keunggulan mutlak dalam memproduksi barang apapun, masih ada keuntungan dalam perdagangan internasional jika negara tersebut mengkhususkan diri dan mengekspor barang yang mereka bisa produksi dengan biaya relatif lebih rendah dibandingkan negara lain. Teori keunggulan komparatif menjelaskan bagaimana perdagangan bisa meningkatkan efisiensi global dan kesejahteraan dengan memungkinkan negara untuk mengkhususkan diri sesuai dengan keunggulan komparatif mereka. Ketiga, teori faktor proporsi atau Itexherd dan Bertil Ohlin tahun 1993. Mereka mengusulkan bahwa perbedaan dalam dotasi faktor produksi atau tanah, tenaga kerja, dan modal antar negara menentukan pola perdagangan internasional. Menurut teori ini, negara akan mengekspor barang yang menggunakan faktor produksi yang relatif lebih melimpah di negara tersebut, dan mengimpor barang yang membutuhkan faktor produksi yang relatif kurang melimpah. Misalnya, negara yang memiliki banyak tenaga kerja akan mengkhususkan diri dalam produksi barang yang intensif tenaga kerja. Keempat, teori siklus produk Raymond Vernon tahun 1996. Vernon mengemukakan bahwa seiring waktu, lokasi produksi suatu barang akan berpindah secara internasional. Ini terjadi karena perubahan dalam tahap siklus hidup produk, mulai dari inovasi hingga menjadi barang standar. Awalnya, produk baru biasanya diproduksi dan dikonsumsi di negara yang maju. Seiring bertambahnya standar efisiensi produk dan meningkatkannya pesaing, untuk mengurangi biaya, produksi akan berpindah ke negara berkembang yang memiliki biaya produksi lebih rendah. Kelima, teori perdagangan baru. Teori ini mengakui peranan ekonomi skala dan efek jaringan yang dapat menyebabkan pasar dinominasi oleh beberapa perusahaan besar, mengakibatkan perdagangan bahkan dalam industri yang sama. Teori-teori ini memberikan kerangka kerja untuk memahami dinamika perdagangan internasional, walaupun dalam praktiknya kebijakan perdagangan sering dipengaruhi oleh faktor-faktor politik dan ekonomi lainnya. Sekian penjelasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.